Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa saja yang kita inginkan di muka bumi ini. Dan jika kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan musibah yang menimpa diri kita, sungguh lebih banyak nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan musibah atau sesuatu yang kita benci mendatangi diri kita. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lakafurun zalumun kafar. Dan Allah berikan apa saja yang kalian inginkan, kalian pinta. Jika kalian hitung nikmatku, sungguh kalian mustahil bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia, Allah kata sifatil la zalim dan kafar, dan sangat ingkar. Maksudnya zalim, mereka lupa dengan nikmat Allah, mereka mengingkari nikmat Allah. Jika sekali saja ditimpa musibah, mereka mengatakan seakan-akan Allah hanya memberikan musibah, tidak pernah memberikan nikmat. Inilah sifat asal manusia, zalim, kufur, zalim dan sangat kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa selalu ada, tidak pernah tercabut secara tiba-tiba. Nikmat yang ada itu Allah ganti dengan apa? Dengan azab yang datang secara tiba-tiba. Sebagaimana Nabi ajarkan dalam salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terangkatnya nikmatmu tersebut, wa tahawuli afiyatika, dan berpalingnya penjagaan dirimu. Allah sudah tidak mau mengurusi kita lagi, tidak mau menjaga kita lagi. Wa fujaati niqmatika, dan datangnya niqmah itu lawan dari nikmat. Artinya apa? Datangnya musibah, datangnya azab Allah secara tiba-tiba di saat kita sedang lalai. Dan wa jami'i sakhatika, dan segala sesuatu yang membuat murka Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari 4 perkara yang mencelakakan tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh dengan keberkahan, karena di pagi hari Nabi senantiasa mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Kita masih Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan membahas, karena tema kita tentang sirah, kita akan membahas tentang perkataan para salaf. Karena bagian dari sirah, sejarah para salaf yang tidak mungkin terelakkan dari mereka, dipisahkan dari mereka, adalah senantiasa para salafuna kita yang soleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah, perkataan-perkataan yang bisa kita gunakan dalam
menjalani kehidupan ini. Karena perkataan salaf itu sedikit tapi mengandung makna yang luar biasa, yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita apalagi akhirat kita. Sehingga sebagian para ulama ketika mensifati perkataan para salaf, mereka berkata, kalamus salaf qalin walakinnahu katsirul barokah. Perkataan ulama salaf, para ulama salaf dari sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka tuh sedikit berkata, namun keberkahan mereka sangat banyak dari perkataan tersebut. Walakin, akan tapi kalamul khalaf, perkataan orang-orang belakang setelah para ulama salaf, katsir, banyak, mereka banyak bicara. Walakinnahu, akan tetapi apa? Qalilul barokah, sedikit keberkahan yang bisa kita dapatkan dari perkataan mereka. Sehingga sekarang kita lihat sendiri, dengan banyaknya medsos, orang begitu gampang komentar. Terkadang komentar tersebut menjadi trending topik, viral. Ya, mungkin dibumbui dengan bahasa-bahasa asing seakan-akan intelek. Namun kalau kita perhatikan bahasa-bahasa mereka, ucapan-ucapan mereka sama sekali tidak mengandung faidah. Mereka hanya berkata untuk mendapatkan like, menjadi trending topik, viral. Sehingga terkadang kita lihat perkataan mereka pun membingungkan. Walaupun sebagian orang mengatakan perkataan itu intelek, mereka banyak berbicara. Apa aja ada perkara langsung komen tersebut. Seakan-akan pada zaman sekarang ini kecerdasan seseorang itu dilihat dari apa? Banyak bicara, pandai bersilat lidah. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan ilmu para salaf terhadap ilmu orang belakang, beliau rahimahullah berkata, dan sungguh pada orang-orang akhir, orang-orang terakhir, maksudnya orang-orang yang setelah generasi terbaik para salaf kita, banyak yang tertipu dalam masalah apa? Mereka menyangka orang yang banyak bicara, jago dalam berdebat, jago dalam masalah pertikaian, dalam masalah agama, maka dia adalah orang yang paling paham dalam masalah agama. Ya, kita lihat di medsos sering debat lah ya. Ya, kalau ngaji pada nggak tahu deh bisa nggak ngajinya. Tapi giliran debat dalam perkara agama nomor satu. Ini kita lihat pada saat ini. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, orang yang mengatakan orang yang banyak bicara, jago berdebat itu adalah orang paham agama. Ini adalah kebodohan yang sangat nyata. Kenapa? Coba kita lihat para pembesar sahabat dan ulama-ulama sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Bagaimana mereka dalam berbicara? Mereka kalau berbicara sedikit, bahkan perkataan mereka itu lebih sedikit dibandingkan dengan Ibnu Abbas. Sebagaimana kita ketahui, Ibnu Abbas itu generasi muda salaf, ya, orang salaf yang generasi mudanya. Namun jika dibandingkan dengan para pembesar sahabat generasi tuanya, maka Ibnu Abbas lebih banyak dalam berbicara. Padahal kita sebagaimana ketahui para pembesar salaf tersebut Khulafatur Rasyidin itu lebih berilmu dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas. Begitu juga perkataan para tabi'in, yaitu orang yang mengambil ilmu dari para sahabat generasi berikutnya, itu lebih banyak dibandingkan dengan perkataan para sahabat. Ya, pokoknya generasi terbaik para sahabat sedikit bicara, semakin kebelakangan maka akan kita banyaki kelompok yang banyak bicara, namun ucapan tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat, apalagi maslahat. Begitu juga generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, orang yang mengambil ilmu dari tabi'in. Kita lihat ucapan mereka lebih banyak dibandingkan dengan ucapan para tabi'in. Sementara sebagaimana kita ketahui, para tabi'in itu lebih berilmu dibandingkan dengan tabi'ut tabi'in. Sehingga dari ini kita ketahui, ilmu itu bukanlah dari banyaknya ucapan, banyaknya pendapat. Akan tetapi, apa yang maksud dengan ilmu? Ilmu itu bukan banyak pendapat, ucapan, retorika, bukan. Tapi ilmu adalah cahaya yang diberikan kepada hati orang-orang yang memahami agama ini. Hati orang yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan hati orang-orang yang mau menerima kebenaran. Sehingga dari hati orang tersebut keluarlah ucapannya ringkas,
yang langsung tertuju kepada apa yang dimaksud dari ucapan tersebut, tidak bertele-tele. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yang saya akan ambil dari nih kutip yang kecil dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahullahu taala, yaitu judul kitabnya At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Tuh kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan perbendaharaan berharga yang bersumber dari para salaf. Jadi ini adalah perbendaharaan, atau perbendaharaan itu mungkin bisa disebutkan juga sebagai harta karun yang berharga yang bisa kita ambil dari para salaf. Sehingga kalau kita anggap perbendaharaan yang berharga atau harta karun hanya diidentikan dengan harta benda, padahal harta benda terbesar umat Islam adalah ilmu yang kita dapatkan dari para salafun saleh, yang mana ilmunya langsung tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad katakan, innal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewariskan kepada umatnya apa? Harta, dinar maupun dirham. Apa yang diberikan warisan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata di pasar, memanggil orang-orang, ayo ke sini, di sini banyak ilmu, banyak harta, banyak warisan para nabi. Teriak Abu Hurairah di tengah pasar. Orang-orang penasaran, siapa sih yang nggak mau diberikan harta? Ngumpul semua orang-orang, mana boleh harta tersebut? Akhirnya Abu Hurairah mulai mengeluarkan hadis nabi, ilmu-ilmu. Orang-orang pas dengar itu langsung down lagi. Mana nih harta? Langsung mereka balik. Melihat mereka mulai berpaling, Abu Hurairah mengeluarkan hadis tersebut. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Apa yang ditinggalkan adalah ilmu yang berharga. Ini lebih berharga dibandingkan dengan harta benda yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Dalam kitab ini Syekh Abdul Razak membahas hampir 100 perkataan para salaf. Namun karena kita waktunya singkat, saya akan hanya membahas beberapa perkataan para salaf yang insyaallah perkataan-perkataan ini bisa kita jadikan pedoman kita dalam hidup beragama. Karena perkataan salaf dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka termasuk hujjah kita dalam beragama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Apa kata Nabi Muhammad? Fa'alaikum, hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa? Bisunnati, dengan sunnahku dan sunnah fala khulafatur rasyidin. Itu para amirul mukminin kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4 orang terbaik ini mewakili generasi para sahabat seluruhnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan erat dengan gigi geram kalian, wa tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengan 2 perkara tersebut. Baik. Baik, langsung saja kita akan membahas perkataan para salaf. Dimulai pertama, salah satu judulnya adalah wasiyatun jami'atun. Artinya wasiatun jami'atun adalah wasiat yang mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi wasiatun jami'atun artinya wasiat yang menyeluruh. Maksudnya menyeluruh ini apa? Menyeluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita bacakan perkataan siapa yang akan dibawakan ini. Baik. Kata rajulun ila ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aniktub ilayya bil ilmi kullih. Jadi ketika itu ada salah seorang yang pernah mengirim surat kepada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang ini ingin agar Ibnu Umar menuliskan kepada dia surat balasan. Balasannya apa? Tuliskanlah semua ilmu. Nah, jadi orang ini ingin Abdullah bin Umar agar menuliskan kepadanya seluruh ilmu yang ia ketahui.
Fakataba ilaihi innal ilma katsirun walakin inistata'ta antalqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas khamisal baton min amwalihim kafal lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Artinya apa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berkata, membalas surat tersebut dengan berkata apa? Innal ilma katsirun, sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Akan tetapi jika engkau mampu agar bisa bertemu dengan Allah di hari kiamat, apa yang harus kita kerjakan jika kita ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat, ingin bisa melihat wajah Allah? Ibnu Umar menasihati apa? Khafifadh dhahri min dima'in nas. Hendaklah kau ringankan punggungmu dari darah manusia. Maksudnya apa? Kita harus menjaga diri kita, jangan menumpahkan darah Jangan menumpahkan darah sembarangan. Jangan kita menumpahkan darah manusia tanpa hak. Yang kedua apa? Khamisal baton min amwalihim. Kita kenyangkan perut kita dari harta-harta manusia. Maksudnya apa? Jangan kita makan harta secara batil. Kemudian kafal lisani an a'radihim, kita jaga lisan kita dari kehormatan manusia. Maksudnya apa? Jangan sembarangan mencela, membicarakan aib manusia atau menuduh manusia tanpa bukti. Dan walaziman li amri jama'atihim. Dan berikutnya apa? Kita senantiasa berpegang teguh menjaga persatuan umat. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin yang sah. Kita berpegang teguh dalam menjaga persatuan umat. Tidak boleh kita memberontak kepada para pemimpin yang sah. Inilah nasihat yang diberikan oleh Ibnu Umar kepada orang yang meminta kepada dirinya untuk menuliskan seluruh ilmu. Umar berkata, annal ilma katsir. Ya, sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Ya, ilmu ini banyak maksudnya apa? Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah itu sangat banyak. Mustahil bagi kita untuk bisa menguasai semua ilmu tersebut. Lihatlah di surat Al-Kahfi ayat 109, Allah taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah seluruh lautan ini jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, maka niscaya laut tersebut yang dijadikan tinta akan habis sebelum kita berhasil menulis seluruh ilmu-ilmu Allah, walaupun Allah akan mendatangkan laut-laut berikutnya. Nah, inilah ilmu sangat banyak. Mustahil bagi kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tapi walaupun ilmu itu banyak, mustahil kita untuk menguasai semuanya. Kita tidak boleh meninggalkan ilmu tersebut. Karena Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian nasihatnya kata Umar, jika kita mampu ingin bertemu dengan Allah, jika ingin kita masuk ke surga Allah, syaratnya apa? Kita ringankan punggung kita dari darah manusia. Ini kalimatnya maksudnya apa tadi? Kita jaga diri kita, jangan sembarangan menumpahkan darah. Kita tidak boleh menumpahkan darah tanpa hak. Ya. Bahkan menumpahkan darah tanpa hak, membunuh tanpa alasan yang benar, ini termasuk dosa yang sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam. Lihatlah Allah taala berfirman di surat An-Nisa, barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, balasannya apa? Allah katakan jahanam, neraka langsung selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkai dia, wa la'anahu, wa Allah laknat orang yang membunuh tersebut, wa a'adda lahu jahannam, dan Allah telah tetapkan neraka bagi orang tersebut. Ya, inilah salah satu dosa besar yang sekarang naudzubillah min dzalik sudah menyebar di mana?
mana. Setiap hari kita dapatkan berita pembunuhan di mana-mana. Terkadang membunuh karena suatu perkara yang sepele. Nah, terkadang apalagi anak muda nih yang malam-malam suka keluyuran di luar, sering kita dapati kabaran mungkin mereka anak-anak motor saling papasan, melihat dengan tampang mungkin kata mereka menantang nih. Akhirnya banyak terjadi apa? Cuma gara-gara tatapan, lotot-lototan, akhirnya apa? Ada yang dikeroyok, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Inilah sering kita lihat di akhir zaman, banyak jiwa-jiwa yang terbunuh tanpa hak. Makanya hati-hati kita dari perkara tersebut. Termasuk juga orang tua ada yang membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, dan kebalikannya. Inilah realita hidup sekarang yang kita lihat, banyak pembunuhan di mana-mana. Padahal salah satu syarat agar bertemu dengan Allah apa? Kita jaga diri kita, tangan kita dari melukai dan membunuh orang tanpa hak. Kemudian yang kedua apa? Kita ringankan perut kita dari harta manusia. Termasuk adalah memakan harta tanpa hak. Sekarang banyak orang-orang yang makan harta tanpa hak, seperti riba menyebar di mana-mana. Ini termasuk perkara makan harta haram. Dan termasuk juga yang sering kita, mungkin sebagian kita meremehkan perkara ini, termasuk makan harta tanpa hak. Kita makan harta haram, bayar hutang, ya, ditagih hutang nggak mau bayar dengan alasan wah ini kan akhi. Ya, ini banyak sebagian kita muamalah kita yang rusak sesama ikhwan gara apa? Nggak mau bayar hutang. Nah, ini termasuk makan harta tanpa hak, makan harta secara batil. Ya, padahal kata Nabi Muhammad, ya silakan maju yang di depan itu masih kosong nih. Ya, tafassahu. Ya, berilah keluasan bagi saudara-saudara kita yang ingin menghadiri majelis ilmu. Silakan, tafadhol, taqaddamu, maju ke depan. Ya. Ya, ini harus dijelaskan tentang utang. Namanya utang itu kepada saudara, apalagi ikhwan, tidak mengenakan ikhwan. Namanya kalau udah ngaji, utang tetap dibayar. Jangan sampai wah kan ikhwan, mungkin dia baik, enggak lah. Namanya manusia suka dengan uang. Jangan sampai kita orang udah ketar-ketir, duitnya nggak ada. Mungkin kamu nagih utang, kebanyakan tipe manusia apa? Ketika ngutang seperti seekor kucing yang imut, ngeong-ngeong. Tapi ketika ditagih menjadi seekor singa yang sangat ganas. Ya, hati-hati. Karena Nabi Muhammad katakan apa? Nafsul mu'min muta'alliqah bidainihi. Jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya. Orang yang mati syahid saja Nabi Muhammad katakan jiwanya bisa tertahan kalau masuk surga kalau nggak bayar hutang. Pada zaman Nabi Muhammad saja ada orang punya utang, Nabi Muhammad nggak mau sholatkan. Jadi menandakan hutang sangat perkara yang sangat besar. Sehingga salah satu doa kita tasyahud apa yang akhir? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makrum. Ya Allah, aku berlindung. Maksam artinya dosa, makrum itu hutang. Bayangin aja, Nabi gabungan antara hutang dengan dosa, sehingga hutang itu nggak dibayar termasuk bagian dosa. Kemudian berikutnya apa? Wa kafal lisani an a'radihim. Jaga nih lisan dari mencela kehormatan orang lain. Ya, apalagi sekarang Pak, medsos bertebaran di mana-mana. Begitu gampang kita kalau kesel sama orang langsung pasang status, wah si fulan begini, si fulan bogono. Baik sindiran ataupun terang-terangan. Ya, ini zaman fitnah dengan medsos ini begitu gampang kita mencela atau menuduh orang lain tanpa bukti yang benar. Berikutnya laziman li amri jamaatin. Artinya kita berpegang teguh dengan berpegang teguh dengan persatuan umat. Kita maksudnya apa? Tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini termasuk perkara akidah. Di kitab-kitab ulama, kitab-kitab ulama dalam masalah akidah pasti akan dijelaskan ada bab wajibnya taat pada para pemimpin, tidak boleh memberontak. Kita diberikan taat hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi kalau perkara sudah memaksiati perintah Allah, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Tapi dalam perkara-perkara dunia, ya sekarang kita ketahui banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang kita nggak suka dalam masalah dunia. Apa nasihat Nabi kabarkan? Udah sabar, nggak boleh kita memberontak. Nah, jangan kita anggap sabarnya kita dengan kezoliman pemimpin, kebijakan mereka yang mungkin kita anggap nggak adil,
itu nggak akan berbuah pahala besar. Apa Nabi katakan bahwa isbiru, bersabar, hatta talquni, sampai kalian bertemu dengan aku fi haudi, di telaga Nabi. Jadi balasan bagi orang yang bersabar dengan kezoliman pemimpin, ketidakadilan mereka dan perkara dunia, Nabi apa balasan yang Allah berikan? Nabi katakan apa? Kalian akan mendapatiku bertemu dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat setiap nabi itu punya telaga. Dan telaga Nabi Muhammad adalah yang paling besar. Airnya itu lebih manis dibandingkan madu, lebih segar, lebih putih dibandingkan dengan susu. Cangkir-cangkir itu lebih banyak dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Tapi tidak semua umat Muhammad bisa masuk ke dalam telaga tersebut. Hanya yang berpegang teguh dengan sunnahnya yang Nabi izinkan untuk masuk ke dalam telaga tersebut. Namun yang menyimpang dari sunnahnya tercegah, terhalang dia masuk ke dalam telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa bertemu kembali dengan Nabi di telaganya nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian setelah kita lihat perkataan pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kita langsung ke perkataan berdua dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, perkataan ini ada menjelaskan tentang al-iqbalu 'alal mudbirah. Ya, menyambut sesuatu yang sudah pergi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyambut sesuatu yang sudah pergi? Nah, kita ambil perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, dunia pergi membelakangi kita. Ya, dunia itu pergi membelakangi kita. Dan akhirat akan mendatangi kita. Ya, dunia akan pergi membelakangi kita dan akhirat akan datang di depan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Nah, tadi apa? Dunia itu pergi membelakangi kita dan akhirat akan datang di depan kita. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Ya, akhirat, dunia, akhirat itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kita semua menjadi apa? Anak-anak dunia. Ya, jadi kita berharap agar Allah jadikan jadi anak-anak akhirat, janganlah kita menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun, karena hari ini kita hidup di dunia, kita diperintahkan untuk banyak beramal. Ya, kita diperintahkan untuk beramal tapi dengan ilmu. Ya, jadi hari-hari ini hanya hari untuk beramal. Wala hisab, bukan hari untuk dihisab amal-amalan kita. Di dunia bukan hari amalan dihisab, tapi hari untuk beramal. Ibarat kata kalau kita kalau dalam masa pertanian kita bercocok tanam, ya di dunia ini untuk bercocok tanam dulu. Wa ghadan, dan esok hari hisab. Esok hari mulailah, maksudnya di hari kiamat hisab adalah hari kita dihisab, dipertanggungjawabkan seluruh amalan kita di dunia. Ibarat kata barulah panennya kita dapatkan di mana? Di akhirat. Wala amalun. Nah, di akhirat sudah nggak ada lagi amal, nggak ada lagi manfaatnya kita sholat, zakat, puasa, mengucapkan syahadat, udah nggak ada manfaatnya lagi. Karena ibarat kita bercocok tanam, di dunia ladangnya kita tanam apa saja. Lebih baik kita menanam itu, nanti di akhirat panennya. Kalau kita baik menanam suatu tanaman, kita jaga, kita rawat, di akhirat kita akan mendapatkan panen yang berlimpah ruah. Namun kebalikannya, kita punya tanaman nggak pernah kita jaga, kita pernah rawat, jangan harap di akhirat kita bisa memetik panen yang besar. Yang penting kita akan rugi. Kenapa? Kita tidak mendapatkan sedikit pun dari yang kita tanamkan di
dunia. Dan dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, para ulama dan ahli hikmah mengeluarkan suatu pernyataan yang sangat indah. Apa? Ad-dunya mudbiratun wal akhiratu muqbilatan. Fa'ajabun liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'alal muqbilah. Artinya, dunia akan pergi dan akhirat akan datang. Dan sungguh aneh orang menyambut sesuatu yang sudah pergi dan meninggalkan sesuatu yang akan datang. Aneh enggak? Iya, sesuatu yang sudah berlalu, sudah pergi, dia berharap untuk menyambutnya. Namun sesuatu yang pasti datang menghampiri dirinya, dia pergi meninggalkannya. Inilah keanehan orang-orang zaman sekarang. Dunia mereka berlomba-lomba mengejarnya, padahal sering setiap Jumat khotib kalau sholat Jumat tuh khotib imam wal surah baca surat sabih marabbikal ala wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa mal hayatud dunya, di surah Al-Hadid Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, kita buktikan saja dah perbandingan dunia dan akhirat. Kita mungkin hari ini punya mobil yang bagus, punya Alphard, atau punya motor yang baru, motor keluaran baru terus-terusan. Mungkin pertama-tama kita lihat masih kinclong, tapi berjalan setahun udah mulai kusam. 2 tahun 3 tahun sudah mulai keindahan motor mobil itu udah nggak ada lagi, keindahan udah semakin kusam. HP yang kita lihat pertama masih bagus, lama-lama layarnya udah kusam. Bahkan mungkin keluarga kita, anak kita dari kecil masih imut-imut, seneng kita lihat, semakin dewasa kok udah makin malas aja ngeliatinnya kan. Atau pasangan suami istri, awal-awal nikah mungkin masih seneng-seneng, dia senyum-senyum, lama-lama ya nggak tahu lah, bisa kita terkadang ada rasa bosannya. Itulah kehidupan di dunia. Tapi kalau kehidupan di akhirat tidak ada namanya rasa bosan, letih, malas, hasad, dengki, perkara-perkara yang sering kita dapatkan di dunia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya apa? Kebahagiaan, kesenangan yang terus menerus, tidak ada habisnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang bagaimana sengsaranya orang yang hidupnya hanya untuk dunia, begitu cinta dengan dunia, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Muhibbud dunya la tanfaku min salasin. Muhibbud dunya la yanfaku min salasin. Pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 perkara. Apa 3 perkara yang tidak akan pernah bisa lepas dari pecinta dunia? Selalu menyertai mereka apa? Hammun lazim. Hamun itu apa? Rasa khawatir yang terus menerus, dia khawatir aja hidupnya. Wa ta'abun daim, rasa letih, lelah yang selalu menyertai dirinya. Nah, wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak pernah berakhir. Nah, itulah pencinta dunia. Dia selalu khawatir. Kalau punya harta khawatirnya apa? Takut hilang. Kalau nggak punya harta khawatir besok mau makan apa. Inilah ciri-ciri pencinta dunia. Kalau punya harta khawatirnya besok takut hartanya hilang, rusak, dicuri atau apa. Kalau dia miskin tapi dia cintanya sama dunia, yang dipikirkan besok makan apa ya, besok apa ya, pikirnya gitu terus. Pikirannya takut nggak dapat apapun rezeki. Jadi sebelum dia berusaha dipikirkan, untung nggak ya, takut rugi terus. Nah, terus kalau dalam dunia apa? Ta'abun daim, letih, capek. Nah, kadang kerja sampai malam, tambah lagi mungkin 12, kapan waktu untuk keluarga ibadah? Bahkan Sabtu Minggu misalnya untuk istirahat, mungkin jalan-jalan dengan keluarga, atau kajian, kerja lagi, lemburan lagi, ambil lagi terus. Nggak ada waktunya untuk keluarga, untuk diri sendiri nggak ada. Terus hasratun la tanqadi, terus berada dalam kerugian yang tiada ada habisnya. Itulah pecinta dunia akan senantiasa ada dalam 3 perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 3 sifat yang benar-benar merugikan kita dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Namun perlu diperhatikan, bukan berarti kita meninggalkan dunia secara seutuhnya.
Kata yang Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, beliau rahimahullah berkatakan, orang arif, orang yang paham itu, dia tidak meninggalkan dunia secara seutuhnya. Jadi dunia tetap diambil, tapi untuk perkara-perkara yang bisa menegakkan agamanya. Karena sebagai mereka ketahui, rukun Islam pertama kedua mungkin nggak pakai harta, tapi 2, 3, 4 pakai harta nggak? Apa yang ketiga apa? Puasa. Ya, puasa tetap butuh harta juga. Apalagi kalau sampai kita membantu orang yang berbuka puasa. Zakat apalagi jangan ditanya, butuh harta juga. Nggak punya harta gimana mau berzakat? Yang kelima apa? Naik haji. Gimana mau naik haji kalau kita nggak punya uang? Nah, itu masuk Ibnu Qayyim. Harta yang digunakan dia untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita harus meninggalkan harta secara keseluruhan. Kalau orang bodoh, dia meninggalkan dunia secara keseluruhan, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga makna zuhud yang benar diberikan Imam Ahmad adalah, jadi jangan pernah kita anggap orang yang zuhud itu orang yang kelihatannya miskin, nggak punya apa-apa. Enggak. Semua orang bisa jadi zuhud. Harta dia miliuner, banyak uang, dia bisa menjadi zuhud. Zuhud itu maksudnya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi fid dunya. Fid dunya wal akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bisa memberikan dia manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya ada orang beli mobil termasuk meninggalkan perkara zuhud enggak? Beli mobil bukan berarti kita enggak zuhud. Mungkin dia memang butuh mobil 1, 2 untuk keperluan sehari-hari dia atau usahanya. Jadi jangan anggap kalau orang pengen beli mobil atau beli HP, motor, dia enggak zuhud. Jangan kan? Namanya zuhud itu apa? Dalam perkara dunia kalau kita emang butuh, kayak orang butuh mobil, udah keluarganya banyak, dibeli mobil enggak masalah. Kendaraan, apalagi rumah, dia membagus rumahnya enggak masalah. Itu bukan perkara-perkara yang menafikan kezuhudan. Karena salah satu doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama ketika menafsirkan ayat hasanah di dunia, termasuk hasanah di dunia adalah rumah yang luas, istri yang soleha, istri yang gak cerewet. Nah, itu termasuk hasanah juga. Kan sengsara punya istri cerewet. Terus yang hasanah adalah kendaraan yang cepat yang gak gampang mogok. Nah, itu termasuk hasanah. Ya, enak kan naik motor tiba-tiba? Ya. Jadi termasuk hasanah. Kalau bapak punya motor jarang mogok, bapak rawat lalu, itu termasuk kendaraan, mobilnya nggak jarang mogok, selalu dirawat, itu termasuk hasanah di dunia. Ini menandakan tetap kita butuh harta, tapi harta ini kita jadikan perahu yang mengantarkan kita menuju surga. Janganlah harta kita ini kita timbun sehingga perjalanan kita menuju surga tenggelam kita dalam jurang kebinasaan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Poin yang ketiga adalah perkataan berikutnya dari ulama salaf adalah ad-damul haramu, harta haram, darah yang haram. Ad-damul haram artinya darah yang haram. Kita ambil dari perkataan salah seorang sahabat yaitu Jundub bin Abdillah. Dari sahabat yang mulia yaitu Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, inna awwala ma yantinu minal insani batnuhu faman istata'a alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimal'i kaffihi min damin ahraquhu falyaf'al. Artinya apa? Sesungguhnya yang pertama kali busuk dari tubuh manusia adalah perutnya. Jadi di alam kubur yang pertama kali membusuk dalam jiwa kita adalah perut. Ini perut dulu yang pertama kali membusuk. Kemudian famanis tatoa, maka barang siapa yang mampu, hendaklah janganlah dia makan kecuali makan yang baik-baik, halalan thayyibah. Jadi jika kita ingin selamat di alam kubur, maksudnya ini kalau kita hidup di dunia, janganlah kita makan kecuali yang baik. Maka kerjakanlah perkara tersebut. Dan barang siapa yang mampu agar jangan sampai terhalang antara dirinya dengan surga, artinya jangan menyebabkan dia tidak masuk surga, hendaklah dia jaga tangannya untuk tidak menumpahkan darah manusia. Maka kerjakanlah hal tersebut. Masya Allah.
Dari perkataan ini, asar sahabat ini, kita bisa ketahui beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada kita. Pertama, di alam kubur yang membusuk pada bagian organ manusia adalah perut. Jadi maksud dari perkataan ini adalah agar kita selamat di alam kubur, yang pertama kita kerjakan adalah janganlah kita makan kecuali makanan yang halal. Makanya kan sebagaimana di hadis Nabi yang panjang, di hadis Arba'in ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidaklah Allah menerima sesuatu yang baik. Kemudian lanjutan hadisnya lagi apa? Kemudian Nabi zakara rajul, Nabi menyebutkan seorang laki-laki apa? Yutilus safar, sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Berdoa kepada Tuhannya, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Ini termasuk Asmaul Husna. Dia meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna, ya Rob, ya Rob. Tapi apa yang terjadi? Wa mat'amahu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, apalagi minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dia pakai dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, daging yang tumbuh dari daging yang tumbuh di tubuhnya diberikan dari harta yang tumbuh dari harta yang haram. Fa anna yustajabu laha. Artinya bagaimana mungkin Allah akan menerima doa-doa orang tersebut? Sehingga salah satu penyebab doa ini tidak terkabul adalah makan atau memberikan suatu perkara-perkara yang haram. Sehingga salah satu hikmah dari kata Syekh Abdul Razak, mengapa kita di sholat subuh, ketika habis sholat subuh dianjurkan baca doa apa oleh Nabi Muhammad? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan taqabbalan. Ada hikmah mengapa pas permintaan amalan mutaqabbalan diakhirkan, didahulukan dengan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Ternyata rahasia adalah amalan kita akan diterima oleh Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat apa? Kita beribadah dengan ilmu dan kita menghidupi diri kita dengan harta yang halal. Jika dua perkara ini terwujud dalam diri kita, ilmu kita pelajari, ilmu yang bermanfaat kita amalkan, kemudian kita hidupi diri kita dengan perkara yang halal, dengan rezeki yang halal dan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan kita dan Allah akan kabulkan doa-doa kita. Inilah hikmah mengapa diakhirkan doa wa amalan mutaqabbalan. Karena kita tahu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidaklah Allah terima kecuali dengan perkara yang baik-baik. Dan terutama ini kembali lagi sebagaimana wasiat yang pertama, jaga diri kita dari jangan sampai menumpahkan darah tanpa hak. Makanya zaman sekarang ini lebih baik kita banyak diam, ya. Apalagi di medsos, kalau kita nggak punya ilmu, jika terjadi viral atau sesuatu persisian ulama, apa yang kita kerjakan? Diam. Kita banyak menuntut ilmu. Fokuskan diri kita untuk diri dan ke keluarga. Karena Allah Ta'ala cuma perintahkan kita apa? Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum. Cuma dua perkara saja Allah perintahkan. Allah tidak pernah memberatkan kita untuk ngurusin tetangga orang, ngurusin keluarga orang, apalagi ngurusin pemerintah. Jangan sampai sibuk kita ngurusin kebijakan pemerintah, kita lupa istri kita nggak pakai jilbab, anak perempuan kita dibawa oleh laki-laki lain, anak kita udah nggak tahu sholat gimana, kita sibuk ngurusin orang, sementara keluarga kita yang inilah yang akan Allah tanyakan, kita lalai dalam mengurus mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang berikutnya masih ada berapa menit lagi. Kita ada poin yang ketiga, yaitu al-agholit. Al-agholit itu artinya apa? Orang yang berkata membingungkan orang lain. Jadi perkataannya membuat orang lain bingung. Nah, apa yang dimaksud dengan al-agholit? Perkataan-perkataan yang membingungkan orang lain. Kita akan membawakan perkataan dari salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Auza'i juga termasuk ulama madhab. Jadi selevel dengan Abu Hanifah
apa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau sekarang kita hanya ketahui hanya 4 ulama ini. Pada zaman dahulu Al-Imam Al-Auza'i juga termasuk ulama yang diambil pendapatnya dalam perkara agama. Kalau sekarang mungkin 4 doang yang kita ketahui. Tapi Al-Imam Al-Auza'i kalau di kitab fikih masih sering diambil pendapat-pendapatnya dalam perkara-perkara agama. Jadi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Idza aradallahu an yuhrima abdahu barakatal ilmi alqa ala lisanihi al-aghalita." Jadi artinya apa? Idza aradallahu an yuhrima abdahu bi barakatal ilmi. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mencegah hambanya mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Jadi kalau Allah menginginkan dari kita, Allah tidak ingin kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini, apa yang akan Allah lakukan? Alqa ala lisanihi al-aghalid. Maka akan Allah berikan kepada lisannya apa? Aghalid. Aghalid itu maksud tadi apa? Dia pandai berbicara, tapi bicara yang jelimet, sehingga hanya bikin membuat pusing orang dan memperkeruh suasana. Ya sekarang terbukti, Bapak coba buka media sekarang, berita sekarang. Datang ahli ini, ahli itu. Ucapan dia gimana? Bikin pusing apa bisa menuntaskan perkara? Semakin hari semakin pusing. Kayak pandemi ini sekarang. Aduh, makin ada virus ini, katanya ahli ini, ahli itu. Tapi kok nggak memberikan solusi? Malah bikin apa? Semakin mumet kita dalam mendengarkannya. Itulah ciri-ciri. Atau mungkin dia ahli agama, profesor, doktor, tapi bikin fatwa nyeleneh, mengatakan jilbab itu nggak wajib, wanita nggak perlu pakai jilbab. Atau kuliah di jurusan agama Islam di Universitas Islam, tapi bikin tesis disertasi yang menyelisih syariat Islam. Katakanlah zina itu halal berdalil dengan budak yang ada dalam agama Islam. Saya mengatakan boleh saja berzina yang halal. Ya itulah contoh mereka. Ini adalah orang-orang al-aghalid, gelarnya berderet-deret, kuliahnya tinggi-tinggi, namun ketika memberikan ilmu kepada manusia hanya membuat manusia itu bingung. Apa yang diomongin ini ustadz nih? Apa yang diomongkan ini oleh profesor dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat umat sekarang banyak kaum aghalid, banyak berbicara, pandai bersilat lidah, namun hanya memberikan kerancuan dan kebingungan kepada orang-orang awam. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Sehingga salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utitu jawami al kalim. Kata Nabi Muhammad, katakan aku diberikan jawami ul kalim. Jadi salah satu mukjizat Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi itu diberikan jawami ul kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami ul kalim? Sedikit berbicara, namun ucapan-ucapan tersebut memiliki faidah yang sangat banyak dan sangat besar. Kita lihat hadis Nabi sedikit apa panjang-panjang. Kalau yang pendek-pendek contohnya, pernah ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, wasiat aku." Kata Nabi apa? La taqdo. Coba berkata, jangan marah. Tapi kalau para ulama membahas tentang hadis la taqdo, itu bisa berjilid-jilid. Atau lagi apa? Kata Nabi Muhammad, la dororo wa la diroro. Jangan mencelakakan dirimu dan mencelakakan orang lain. Itu perkataan simpel enggak? Tapi faedahnya luar biasa. Kalaupun dibikin kitab bisa berjilid-jilid. Apalagi hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Itu hadis pertama dari Arba'in tuh. Atau di kitab-kitab ulang hadis juga rata-rata hadis yang pertama berkata innamal a'malu bin niat. Bayangkan hadis yang singkat itu memberikan faedah luar biasa dalam kehidupan kita beragama. Sehingga yang penting sekarang kita dalam berilmu apa dalam ilmu, biar walaupun sedikit ilmu yang kita kerjakan tetapi kita amalkan. Karena dalam Islam bukanlah kuantitas yang dibutuhkan, bukanlah banyaknya yang dibutuhkan, tapi kualitas. Sedikit tapi berkualitas, itulah yang diutamakan dalam agama Islam. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ahabbul amali illallah adwamu hawa in qalla. Artinya apa? Amalan yang paling Allah cintai yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit yang dikerjakan. Pak, berapa menit lagi? Lanjut, Jam 6 ya? Ya,
Nah, berikutnya yang ke poin yang kelima. Nah, ini penting nih. Karena kita akan kedatangan tamu agung 2 bulan lagi apa? Ramadan. Nah, ini nasihat berharga. Ini mungkin yang terakhir nasihatnya. Ini sangat berharga nasihat ini. At-tahayya'u li Ramadan. At-tahayya'u li Ramadan apa? Persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, ini nasihat sangat berharga bagi kita karena 2 bulan lagi insyaallah Allah akan mendatangkan kepada kita bulan yang penuh dengan keberkahan, itu syahrul Ramadan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadzib wal ma'asim. Wada' adzal khadim wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinah yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan." Artinya apa? Jika engkau berpuasa, maka hendaklah juga puasakan juga pendengaranmu dan penglihatanmu dan lisan atau perkataanmu. Jadi jika kita puasa jangan hanya menahan makan minum saja, tapi juga harus kita puasakan apa? Pendengaran kita. Pendengaran dari apa? Pendengaran yang haram, dari ghibah, musik dan seterusnya. Basoroka apa? Penglihatan kita dari perkara-perkara yang haram. Ya, apalagi sekarang banyak HP kan. Ini HP kalau kita imannya lagi menipis jangan dipegang deh. Karena takut melihat yang na'udzubillah min dzalik. Kemudian walisanak, kita jaga lisan kita. Termasuk lisan zaman sekarang, lisan itu sekarang sudah berubah menjadi jempol. Jaga juga nih jempol. Share ya. Dapat berita share. Ini juga termasuk menjaga lisan, artinya ini jempol jangan sembarangan nge-share sini itu. Jadi kalau kita dapatin berita, apalagi berita-berita yang kadang yang aneh-aneh, misalnya virus semakin berkembang, virusnya nikah, virusnya begini gitu, jangan disebarkan. Udah, nggak usah disebar, hapus itu. Itu hanya bikin mengganggu kenyamanan kaum muslim, nakut-nakutin kaum muslim. Atau Amerika mau gini, udah nggak usah. Itu termasuk juga menjaga lisan. Dari apa? Dari kedustaan. Nah, dari berbohong. Wal ma'asim, dari perbuatan dosa. Nah, dusta, dosa, ini 2 paket nih. Kalau orang senang berdusta, pasti dia senang berbuat dosa. Ini 2 paket, nggak bakal bisa hilang salah satunya. Kemudian nasihat berikutnya apa? Dan jauhilah dari menyakiti pembantumu. Nah, maksudnya apa? Kita tidak boleh menyakiti orang-orang yang berada di bawah kita, imam pembantu atau karyawan. Kenapa nasihat seperti ini? Karena kebanyakan manusia jika sudah jadi bos, mulailah merasuk sifat sombong dalam dirinya. Udah masuk sifat sombong ini, akhirnya semena-mena dengan bawahannya. Benar nggak? Ya, rata-rata manusia kalau nggak Allah beri hidayah, kaya dikit, udah punya pembantu, punya anak buah, mulai sombong. Akhirnya apa? Semena-mena dengan bawahannya. Inilah yang maksud dengan wada', jauhilah menyakiti pembantu. Ini nasihat agar kita kalaupun udah kaya, mawas diri, jangan sombong. Biasanya sombongnya orang-orang bos itu dimulai dari apa? Menyakiti anak buahnya. Gajinya nggak dibayar, gajinya ditahan, dikurangi, tidak memberikan hak yang ada pada diri anak buahnya. Kemudian wal yakun alaika wiqarun wasakinah yauma siyamika. Hendaklah kita ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita jadi orang yang penuh wibawa dan penuh dengan ketenangan. Jadi kalau kita bulan Ramadan, kita jadi orang wibawa, jangan gerasak gerusu. Jadi manfaatkan waktu itu dengan apa? Perbanyak beribadah kepada Allah. Karena dengan banyak yang kita beribadah di bulan Ramadan, Allah akan berikan kita menjadi orang yang penuh wibawa, orang segan terhadap kita, dan Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Inilah mengapa kita harus tenang dan penuh wibawa di bulan Ramadan. Dan jangan kita jadikan hari kita berpuasa dan hari biasa sama aja. Maksudnya apa? Ketika Ramadan kita taat, hari biasanya kendor. Ramadan rajin buka Quran, hari biasa kembali pegang HP-nya yang banyak. Di Ramadan rajin pergi ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bulan Ramadan mulai jarang pergi, di luar Ramadan mulai jarang pergi ke
masjid. Jadi artinya apa? Ketika kita taat di bulan Ramadan, tetap ketaatan itu kita pakai juga dalam hari-hari selain Ramadan. Masya Allah. Jadi inilah persiapan kita menuju Ramadan. Apa? Kita jaga telinga, mata, lisan kita dari dosa dan berbuat dusta. Kita jauhi diri kita untuk menyakiti bawahan kita. Kalau kita jadi seorang bos, sebenarnya kita semua bos. Karena kalau kita jadi kepala rumah tangga, kita bawahan kita siapa? Anak, istri. Ya itu. Jadi bawahan kita juga, walaupun kita bukan bos realita punya perusahaan, tapi hakikatnya kita juga seorang pemimpin. Berikutnya apa lagi? Kita hendaknya kita penuh dengan kewibawaan dan ketenangan di bulan Ramadan. Begitu juga di luar hari-hari kita. Nah, termasuk juga nasihat nih, kalau kita punya grup WA, termasuk yang bisa meruntuhkan kewibawaan kita di grup WA adalah kita banyak komen. Nggak ada, setiap ada perkara di komen mulu, sering nge-share sana sini. Nah, jadi kalau kita di grup WA biar kita dianggap sama orang, kita penuh dengan kewibawaan, tidaklah kita komentar kecuali yang penting-penting aja, atau kita share sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai orang nggak kenal kita di grup WA, namun karena kita sering komen, kadang komennya punya aneh-aneh, kayak ngeyel, orang nggak kenal kita udah keburu kesel dengan diri kita, sehingga bisa meruntuhkan kewibawaan kita. Dan berikutnya apa? Jangan jadikan hari kita berpuasa sama saja dengan hari kita tidak berpuasa. Yang sampai di Ramadan taat, habis Ramadan kembali kendor. Inilah nasihat yang sangat berharga untuk kita dalam menyambut bulan Ramadan. Ingat sekarang udah bulan apa? Masya Allah ya, bulan Rajab dah sedikit lagi, berarti kurang lebih berapa? Dua bulan lagi ini. Para ulama dahulu udah dekat Ramadan udah sering ketakutan apa? Nggak sampai di bulan Ramadan. Ya apalagi sekarang sering kita lihat berita banyak kematian mendadak. Ya kemarin mungkin berita yang bikin mungkin agak shock, takut juga, yang kejadian di Balikpapan kemarin. Dia beriman di pagi hari, di sore hari dia kembali pada kekafiran. Atau kebalikannya, di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kembali pada kekafiran. Sehingga dahulu Nabi Muhammad pernah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sharif qalbi ala taatik. Ada sahabat yang heran dengan mengapa Nabi selalu berdoa dengan doa tersebut. Wahai Rasulullah, engkau sering berdoa dengan doa ini, padahal kami masih beriman kepada dirimu. Engkau masih berada di lingkungan orang-orang beriman. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika sahabat berkata seperti ini? Ketahuilah engkau bahwanya hati kita ini berada di dalam genggaman jari-jari Allah. Allah bisa palingkan, bolak-balikan sesuai dengan dia kehendaki. Bayangkan, Nabi Muhammad saja takut hatinya berpaling. Apalagi kita yang baru kena fitnah sedikit, banyak yang mulai terkadang iman kita goyah. Maka yang nasihatnya yang terakhir adalah jangan pernah lupa sedikit pun doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sharif qalbi ala taati. Ya, mungkin ini saja materi kita. Mungkin ada beberapa menit sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan dari ikhwan atau ummahat sekalian yang mungkin kurang paham dengan materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Kita pagi ini bisa memberi manfaat kita di dunia kita dan juga di akhirat. Baik, ya, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.